Iya. Ayo Mai, gimana itu berdamai dengan kegagalan tuh? Ini teman Tatulawah Eko. Oke, ya kita sapa dulu ya. Ya. Oke, Bapak Ibu. Oh, ini cuma ibu-ibu semua nih ya. Selamat siang kepada Bisa juga. semua teman-teman MK dan juga Ibu Herlani. Siang ini saya berdua ya dengan Ibu Herlani karena Ibu Meli ada acara lain. Dan topik kita pada siang hari ini di Ngebar Dua Generasi, karena kan kita sekali sebulan ya. Rasa juga nih, kayak udah lama ya, udah lama. Kalau dulu kan tiap minggu ya. Ya mungkin manusia memang seperti itu ya Bu ya. Kalau sering ketemu, kita kadang kayak nggak terlalu menanti-nanti. Tapi kalau jarang ketemu, justru kayak mulai merasa kehilangan gitu. Kalau aku ngerasa gitu sih Bu, sempat merasa kok kayak ada something is missing. Oke. Rindu ya. Ya, cuman mungkin Bapak Ibu yang nanti bakal nonton siaran ulang ya, karena ini kan memang jamnya khusus ya Bu ya, di bulan puasa ini kita majuin supaya intinya sih ini juga ya buat teman-teman yang sedang beribadah puasa supaya nyaman, tidak mengganggu tarawehnya ya, jam taraweh. Oke, kita ketemu lagi di Ngebar Dua Generasi. Perkenalkan saya Mayazi, saya mewakili generasi apa ya saya? Saya kadang lupa loh saya generasi apa. Rasanya sih muda terus gitu, sampai udah nggak pernah memikirkan saya generasi apa. Jadi sering merasa saya tuh posisinya sebagai anak terus. Oke, tapi ya intinya saya masuknya di generasi X, Y, Z ya. Saya di generasi Z ya berarti ya. Karena saya lahirnya tahun 80-an. Oke, kalau Ibu Herlani generasi apa, Bu? Saya mewakili generasi X. Sebenarnya X yang awal banget deh. Udah deket-deket ke baby boomer nih. Oke, deket-deket baby boomer ya. Oke, jadi topik kita siang ini di episode Ngebar Dua Generasi, ini adalah berdamai dengan kegagalan. Ya, mungkin kalau dari saya, kenapa saya memilih topik ini? Karena ini topik yang masih hangat sekali nih, Bu Herlani. Nah, buat Bapak Ibu yang ikut episode bulan lalu, mungkin masih ingat ya apa yang saya sempat cerita ya bahwa kasus-kasus depresi pada anak-anak muda yang akhirnya berujung pada keinginan bunuh diri dan sampai akhirnya benar-benar melakukan. Nah, akhirnya saya mencari tahu nih Bu Herlani, selama sebulan ini saya terus mencari tahu karena kebetulan eh, saya ada kenalan terdekat saya lah yang mengalami. Jadi apa yang saya bahas ini tuh memang sesuatu yang real gitu ya, ada di dunia sehari-hari. Nah, saya mencari-cari Bu Herlani karena basic saya memang lebih banyak research. Akhirnya saya menemukan ya ada beberapa faktor yang membuat oke, semoga sinyal saya aman. Oke, sinyal saya kedengeran kah? Kedengeran di saya, Mai. Soalnya lagi hujan besar. Iya, Bu Herlani. Jadi saya akhirnya selama sebulan ini gitu ya, saya mencari tahu dan saya melakukan sedikit penelitian gitu ya, mengumpulkan faktor-faktor apa sih yang membuat generasi muda itu bisa mengalami stres dan depresi sampai akhirnya ada namanya suicide ideation. Jadi suicide ideation itu adalah keinginan bunuh diri. Ini salah satu masalah yang sangat serius ya Bu Herlani, karena di WHO pun sudah dibahas bahwa memang usia yang rentan itu adalah usia remaja yang masih muda-muda. Nah, dari berbagai jurnal penelitian yang saya baca ya Bu Herlani, ternyata muncul nih satu faktor yang berulang-ulang disebut, yaitu adalah perfeksionisme. Perfeksionis. Nah, perfeksionis itu ternyata berhubungan dengan kemampuan seseorang itu menghadapi kegagalan. Nah, itu sedikit cerita ya, kenapa akhirnya saya terpikir, ya kita memang masih dalam suasana Kartini ya. Jadi, nyambung juga dengan Kartini. Kartini itu berkali-kali mengalami kegagalan, tapi bangkit terus. Kalau kita nggak ada tokoh-tokoh seperti Ibu Kartini, nggak ada masa sekarang buat perempuan. Nah, kaitannya dengan kegagalan, balik lagi soal perfeksionisme, ternyata itu sangat dipengaruhi oleh keluarga Bu Herlani. Nah, kita berdiskusi siang ini ya. Kenapa? Ini pun sedang saya teliti. Saya belum dapat kesimpulan. Saya hanya membaca penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Ada sesuatu nih. Kenapa seseorang itu bisa menjadi sangat perfeksionis
Nggak ada yang salah dengan perfeksionis. Jadi ada 3 pola perfeksionis. Pertama, self-oriented ya. Bersumbernya perfeksionisnya itu dari diri sendiri. Yang kedua adalah other-oriented. Jadi ada orang lain nih yang meminta dia untuk perfect. Perfect itu jadi nggak boleh gagal. Lalu yang ketiga adalah ada namanya sosial. Jadi society atau masyarakat atau standar-standar sosial yang mencetak gitu. Perfect itu seperti apa? Nah, pertanyaan kita mulai dari pertanyaan ini ya untuk kita diskusi sama-sama. Apakah iya kegagalan itu sesuatu yang perlu dihindari atau justru kita perlu mengalami banyak kegagalan supaya kita tuh sudah biasa, sudah tahan banting. Saya paling ingat penemu KFC ya, Colonel Sanders, berkali-kali mengalami kegagalan. Thomas Alva Edison berkali-kali mengalami kegagalan. Kalau misalkan mentalnya itu nggak mau mengalami kegagalan, nah mungkin akhirnya nggak pernah ada inovasi-inovasi itu ya Bu ya. Nah kira-kira itu sih Bu pembahasan kita berdamai dengan kegagalan. Kalau buat saya sendiri, saya masih ingat waktu masih kecil, saya nggak pernah ingat loh. Saya nggak pernah ingat saya tuh takut gagal atau nggak waktu masih kecil. Tahu-tahu kita udah bisa jalan ya. Saya udah bisa jalan, saya udah bisa lari, udah bisa ngomong. Saya yakin berkali-kali gagal. Tapi karena waktu kecil kita belum sadar, ya nggak bisa gitu ya, nggak bisa, kita nggak bisa berhenti kan, kita coba terus. Nah setiap malam saya ingat mama saya itu melatih saya dan kakak saya supaya kita bisa ngomong R. Nah itu yang paling saya ingat deh. Dan saya ingat tiap malam tuh salah terus karena ternyata susah ya, misalkan ular melingkar di atas pagar gitu ya. Dulu saya ngerasa susah amat sih ngomong, susah amat gitu ya, tapi saya bisa. Lalu kalau dari papa saya ingat banget saya selalu gagal untuk mengikuti papa saya bisa bersiul. Papa saya dulu piara burung gitu ya. Saya tuh suka waktu masih kecil saya liatin kok bisa ya, bisa bersiul gitu ya. Sampai akhirnya saya coba terus penasaran gitu ya. Saya akhirnya bisa kayak saya bisa ya. Nah, itu waktu masih kecil, Bu. Saya nggak merasa menderita dengan kegagalan. Tapi saya nggak tahu kenapa, ketika mulai beranjak remaja, dewasa, dan akhirnya semakin tua, mendengar kegagalan itu seperti sebuah hal yang benar-benar memalukan. Mau jadi apa sih kamu gitu ya? Kalau masih kecil, kita gagal, kita jatuh, orang tua kita langsung kasih semangat, sini, sini, sini. Ayo coba lagi, nggak apa-apa kok gagal, namanya juga coba. Tapi kenapa beranjak dewasa, ketika kita mungkin anak kita atau saudara kita mengalami kegagalan, responsnya itu tanpa sadar ya, ih parah banget sih, ih kamu tuh nggak tahu diri ya, mau jadi apa sih kamu? Gitu kok, kira-kira gitu Bu Helani. Nah mungkin pengantar dari saya itu dulu ya Bu ya. Kita akan bahas seru banget berdamai dengan kegagalan. Dari Ibu Herlani mungkin akan menambahkan juga dari perspektif orang tua ya. Kalau saya dari sebagai sisi anak, tanpa sadar anak jadi takut gagal sih. Takut gagalnya bukan takut gagal mencapai impian sih, tapi takut gagal mengecewakan orang tua. Itu yang paling lebih menakutkan buat kita sebenarnya. Kita tuh takut nanti orang tua kita kecewa, dan akhirnya kita menaruh beban itu di pundak kita sendiri dan bisa stres dan depresi kalau kita tidak bisa mengelola kegagalan. Nah, silakan dari Ibu Herlani gimana Bu dengan topik kita? Ya, kalau saya pikir kegagalan itu adalah bagian dari kehidupan ya. Kalau seseorang itu nggak pernah diberi kesempatan untuk jatuh, apakah dia akan bisa berjalan? Nah, dari kecil sebenarnya kita diberi kesempatan untuk boleh gagal dan disemangati untuk bangun lagi gitu ya. Hanya dalam berjalannya waktu tidak semua hal atau tidak semua orang tua itu menyadari bahwa gagal itu penting. Kalau Bu Meli sering cerita gitu loh ya, bahwa
Matthew atau Julian itu pernah dapat nilai yang jelek. Nah, tapi Bu Meli justru mengapresiasi karena menanyakan lebih dahulu. Kenapa dapat nilai segitu? Nah, dengan proses mendengarkan itu dimensi 1 kalau di mindful parenting itu, jadi kita tahu, oh karena Matthew itu belajarnya sendiri, nggak ngeles, sedangkan teman-teman lain ngeles. Berarti itu benar-benar sungguh-sungguh adalah hasil dari Matthew. Nah, belum lagi kalau sekarang di dalam pendidikan yang saya tahu dalam mendidik anak saya, itu masih ada ranking-ranking gitu tuh kalau di sekolah. Nah, dengan adanya ranking, orang tua juga jadi terbawa. Anak saya ranking berapa ya? Rasanya bangga kalau anaknya ada di 5 besar atau 10 besar gitu loh. Itu udah jadi kebanggaan kita. Kalau anak kita itu nggak dapat nilai yang tinggi, beberapa orang tua akan marah. Beberapa orang tua ngelesin. Kalau saya bagian sukanya ngelesin nih. Ngajak anak ke tempat les gitu ya, supaya nilainya baik. Dulu anak saya yang pertama SD, saya ajak pergi les. Nilainya tuh nggak begitu baik. Sesudah les, nilainya meningkat dengan signifikan. Tapi dia pulang sekolah, saya bawa ke tempat les, saya jemput lagi sore, udah jam 5:30. Di situ saya lihat, benar sih nilainya signifikan meningkatnya. Tapi anak itu gimana nggak signifikan coba. Temennya ditebakin sama gurunya, dia dengar. Terus teman yang satu lagi ditebakin materi yang sama, dia dengar. Jadi dia belajar berulang-ulang materi yang sama. Saya pikir ini bukan dari dalam dirinya sendiri gitu loh. Dia belajar tidak dari intrinsiknya dia gitu loh ya. Tapi ya otomatis lah anak saya kan intelijensinya cukup lah ya, bahkan di atas rata-rata. Kalau dia dengar berulang-ulang ya otomatis ya dia bisa lah. Tapi bagaimana dia memanage dirinya? Nah, itu kan hal yang lain. Nah, saya juga pernah salah gitu loh. Tidak memberikan kesempatan anak saya buat gagal dengan memberikan les. Nah, tapi begitu saya sadar, saya bilang, ya kamu mau tetap les atau enggak? Ternyata dia enggak. Ya udah, didiemin, diberikan kesempatan. Nah, waktu SMP nilainya juga nggak begitu bagus juga gitu loh ya. Jadi kamu nanti mau ngeles atau enggak? Ya dia tetap nggak mau ngeles. Sampai waktu SMA itu akhirnya dia ngeles, tapi ngelesnya terlambat. Sehingga yang sebenarnya dia pengen masuk IPA, dia nggak bisa, nggak cukup nilai kimia apa fisikanya gitu ya, sehingga dia harus masuk ke IPS, terpaksa memilih IPS gitu loh. Itu apakah dianggap itu suatu kegagalan? Bisa juga kalau dinilai sebagai kegagalan ya. Tapi saya melihat di situ ya itu konsekuensi dari kelalaian kamu gitu loh. Dan dia menjalani sebagai anak IPS yang punya pola pikir anak IPA. Sebenarnya anak saya yang besar itu
pola pikirnya tuh teknis banget dan ngerti. Kebetulan kan papanya itu di bidang otomotif, jadi ngerti banget cara kerja mobil apa segala macam dia ngerti. Untuk repair sesuatu juga dia ngerti gitu loh. Dan akhirnya dia memilih untuk ke sekolah sebagai wirausaha di Prasetya Mulia bisnis gitu ya. Nah, dan sekarang dia buka usaha sendiri di bidang otomotif juga di bike clinic. Jadi segi IPS-nya dapat gitu loh ya, sebagai dia manage bisnis. Nah, yang IPA-nya dia juga dapat karena dia itu di bike clinic itu untuk sepeda-sepeda tertentu yang memang dari ukuran dari sananya itu memang tertentu, tapi orang sini kan setiap orang itu unik gitu loh ya. Jadi dia melakukan fitting antara si sepeda dengan kenyamanan yang naiknya. Jadi ada sesuatu yang perlu di-adjust gitu. Nah, disitulah. Tapi ini sekarang. Sebelumnya pada kira-kira 3 tahun yang lalu lah, 3,5 tahun, hampir 4 tahun yang lalu, anak saya juga pernah melakukan satu kesalahan. Dia nggak ngomong apa-apa dengan kita, dia sudah lulus kuliah, sudah mulai bisnis otomotifnya sudah mulai, dan dia juga merasa pede, lalu masuk ikut trading emas, Mai. Dan dia masukkan sejumlah uang ke situ, lalu ya istilahnya transaksi lah ya di situ, dan nyangkut waktu itu pilihannya cut off atau kita tambah lagi untuk bisa ya menjalankan supaya ini nggak nyangkut lagi gitu loh ya. Ditambah terus waktu itu saya pikir saya mau memberi kesempatan, jangan kalah sebelum berusaha gitu ya. Tapi pada akhirnya ya saya sendiri juga salah waktu itu, tidak memberikan pendampingan yang ketat sementara anak saya itu butuh gitu loh. Itu kesalahan saya. Dan pada akhirnya itu sesudah ditambah terus dan cukup besar gitu ya, tetap nggak bisa ngangkat, Mai. Rugi banget pasti ya. Banget, besar banget gitu loh ya. Dan dia juga sangat kecewa. Ya papanya juga kecewa banget gitu loh ya, bahwa uang sebesar itu tuh papa harus kerja 1 tahun loh gitu loh. Tapi yang diperoleh oleh saya adalah saya menguatkan hati anak saya bahwa ya namanya hidup, ada berhasil, bisa juga gagal, kadang juga gagal. Kalau kamu mau gagal sekarang, it's okay. Ini jadi pelajaran, jangan sampai kamu mengulanginya lagi. Dan kalau di usia kamu yang lebih tua, kamu mengalami gagal yang seperti ini nih, itu malah lebih berbahaya gitu loh ya. Dan apa yang saya dapatkan, jadi dia menjadi lebih bisa menghargai orang lain,
bisa menghargai dirinya, juga nggak mudah untuk bahwa untuk mendapatkan satu keuntungan yang besar dengan upaya yang sedikit, itu tuh bukan sesuatu jalan yang bisa ditempuh gitu loh, Mai. Ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan hasil yang optimal. Itu cerita saya, Mai. Iya. Wah, terima kasih ya Ibu Herlani yang sudah bercerita. Nah, Bapak Ibu yang baru join, jadi topik kita siang ini adalah di Ngebar Dua Generasi adalah bagaimana berdamai dengan kegagalan ya. Tadi saya juga ketik di chat juga nih ya, Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kita di sesi ini sebenarnya kita mulai dari diri kita sendiri dulu ya. Kita mungkin nggak usah bahas orang lain dulu. Nah, sebelum kita membahas, aduh kok anak saya susah ya menerima kegagalan, kita perlu tanya dulu ke diri kita dulu ya. Kalau saya sendiri bisa nggak ya menerima kegagalan ya? Karena memang rasanya lebih mudah menganalisa orang lain, tapi kalau dibalikin ke kita lagi, kita kadang nggak tahu jawabannya juga gitu. Belum tentu di situasi itu pun kita bisa berdamai ya dengan kegagalan. Nah, apa yang Ibu Herlani sudah bahas itu sebenarnya ya nyambung juga dengan situasi saat ini ya. Seperti kita ketahui ya, di berita dibahas terus ya. Sekarang kita ada di era investasi ya. Apalagi di zaman pandemi ini, karena semua mau bertahan hidup untuk mencari income. Nah, banyak sekali kasus-kasus akhirnya bermunculan ya, investasi-investasi yang sebenarnya canggih sih. Tapi definisinya itu sukses dan kegagalan seringkali diukurnya dengan berapa banyak uang yang kita dapat, ya nggak sih? Saya selalu ingat dari Warren Buffett ya. Warren Buffett itu kan bisa dibilang ya sangat jago lah soal investasi ya. Di dunia mungkin namanya tuh begitu terkenal. Tapi kan nggak pernah ada yang tahu ya berapa kali Warren Buffett mengalami kegagalan, kesalahan investasi, tapi apa yang disorot itu kan hanya di permukaan ya, bahwa sukses, sukses. Tapi nggak ada yang tahu sudah mengalami kerugian berapa banyak gitu. Lalu berapa banyak produk-produk yang harus mengalami kerugian dan kegagalan sampai akhirnya bisa bangkit lagi. Jadi buat teman-teman mungkin dari generasi Z atau milenial, siapapun yang lagi nonton ini, yang saat ini mungkin sedang merasa, duh, kok saya payah banget ya, saya gagal banget ya. Nah, mudah-mudahan sesi ini bisa membuka pikiran ya dan juga menyentuh perasaan teman-teman. Kalau dari topik ini ya Bu Herlani, kalau saya merasa gini sih, ketika kita punya ekspektasi ya, kita punya harapan ya, dan manusia perlu punya tujuan gitu. Nah, seringkali yang bermasalah itu adalah ketika ekspektasi kita itu bersifat maladaptif ya. Jadi sudah tidak normal lagi. Ibaratnya nih, contoh, pengen dalam waktu 3 tahun langsung kaya mendadak, makanya mengambil investasi A. Lalu pengen cepat-cepat sukses, yaitu ambil jalan pintas. Nah, tapi saya percaya bahwa semua tuh ada proses ya. The Beatles itu butuh 10.000 jam. Steve Jobs butuh 10.000 jam. Jadi ada yang mengatakan kalau kita mau menjadi ahli di satu bidang itu butuh 10.000 jam. Tapi ketika ada bisnis yang menawarkan contohnya hanya dalam 1.000 jam, langsung sukses. Jadi nggak usah capek-capek. Sekarang adalah masanya generasi rebahan ya. Bu Herlani pernah dengar nggak? Jadi sekarang tagline-nya itu adalah begini, rebahan aja dapat uang, rebahan aja dapat uang. Ini yang menurut saya perlu kita waspadai ya. Saya juga menemukan banyak kasus penipuan-penipuan lewat email. Jadi lagi banyak nih Bapak Ibu hati-hati ya, karena ada kenalan saya yang kena juga. Jadi terima email terus dibilang seperti ini, wah selamat nih, Anda dapat warisan senilai 100 miliar, tapi syaratnya harus urus dokumen dulu, harus bayar nih, bayar untuk mencairkan warisan mendadak ini. Entah kenapa kita mungkin nggak bisa bilang ini hipnotis ya, karena kita dalam keadaan sadar. Akhirnya transfer uang itu senilai kira-kira 100 miliar, tahu-tahu baru sadar, ini penipuan. Nah, orang-orang yang pernah mengalami penipuan dalam bentuk apapun lah, investasi, atau penipuan cinta juga ada loh Bu Herlani. Itu menjadi kegagalan ya, rasanya kok saya ditipu sih. Kalau istilahnya tuh ditikung dari belakang gitu ya.
Saya pikir ini teman baik, kok ternyata dia nipu gitu kan. Nah, jadi kasus-kasus yang ada di masyarakat sekarang nggak bisa kita hindari ya Bu ya. Tapi apa nih yang kita mesti persiapkan supaya kalau sudah jadi bubur bisa move on, bisa bangkit. Nah, kalau waktu masih kecil, kegagalan terbesar yang dirasakan seorang anak kecil adalah ketika si anak itu tidak berhasil disayang oleh orang tuanya. Kalau menurut teori perkembangan ya, nanti mungkin Ibu Herlani bisa menambahkan, karena tugas perkembangan anak-anak itu adalah dia mau mandiri tapi mau dapetin kasih sayang. Anak-anak itu merasa gagal ketika nggak mendapatkan cukup perhatian dan juga kasih sayang dari orang-orang yang mengurusnya. Lalu yang kedua saat remaja itu mulai lagi berubah bahwa kegagalan itu adalah ketika gagal berteman, nggak bisa dapetin teman, gagal karena dibully di sekolah, atau gagal nggak jadi juara kelas, atau gagal nggak diterima di kampus yang dia mau, itu juga problem sih. Dan ternyata ini lagi ngetren banget nih Bu Herlani. Ini serius banget ya. Makanya saya merasa topik ini harus segera kita bahas secara mendalam. Lalu ketika dewasa lanjut lagi nih Bu. Waktu anak remaja juara kelas terus, ternyata pas dia lulus kuliah gagal dalam berkarir. Dia ternyata nggak bisa survive di dunia kerja. Dan ini sudah dibahas di Ngobar 2 Generasi yang sebelum-sebelumnya, betapa kegagalan itu bukan cuma di masa sekolah. Nanti masuk lagi nih dunia pernikahan. Lalu ada juga nanti kegagalan berikut, gagal jadi orang tua. Ketika anaknya ternyata misalkan salah jalan dalam hidupnya, para orang tua akhirnya merasa gagal. Dan terus menghukum dirinya gitu ya, kok saya gagal sih, payah banget sih. Nah, itu sih yang tanggapan saya sih, Bu Herlani ya, bahwa kalau saya sendiri, saya pernah merasa gagal itu justru waktu belajar nyetir mobil. Sampai 2 paket nggak bisa-bisa, Bu. Dan saya inget banget, saya merasa gagal banget, payah banget ya saya, yang lain kok bisa. Lalu pelajaran olahraga saya juga gagal. Saya tuh nggak bisa koprol. Kan orang koprol ada backroll ya. Senam lantai saya nggak bisa. Dan beneran nggak bisa. Tapi entah kenapa waktu itu saya merasa, ya udahlah seminggu cuma sekali pelajaran olahraga. Lagian ini nggak mempengaruhi masa depan saya kok. Saya nggak mau jadi atlet. Lalu yang harusnya membuat saya gagal itu pelajaran fisika. Karena nilai ulangan saya selalu dapat 2, dapat 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Tapi saya nggak pernah merasa gagal karena saya ahli di bidang lain. Nah, mungkin yang saya dapat itu untuk berdamai dengan kegagalan itu ada di pikiran sih, Bu. Bahwa kita harus tahu nih, ini bukan akhir dari segalanya. Ketika pintu tertutup yang satu, ada pintu kedua. Kita sering dengar ya, itu Helen Keller selalu bilang seperti itu. Jadi jangan fokus dengan satu pintu saja. Nah, itu dari saya nih, Bu, perspektif sebagai anak. Ada ketakutan untuk mengecewakan orang tua, itu salah satunya. Selain itu ada ketakutan diketawain oleh teman-teman seumuran, itu semua ada di pikiran sih, Bu. Itu makanya teori perfeksionisme itu mengatakan bahwa orang-orang perfeksionis itu selalu mengukurnya dengan standar sosial. Dan itulah sumber anxiety, anger, dan depresi. Nah, mungkin saya tambahan dari itu dulu ya, Bu ya. Dan saya mau mengundang Bapak Ibu yang lain untuk sharing, karena Ngebar 2 Generasi ini adalah forum kita untuk berbagi ya. Jadi bukan cuma saya dan Ibu Herlani aja nih. Nah, coba deh, ada nggak satu kegagalan yang pernah Bapak Ibu alami dan susah banget untuk move on ya? Dan sering memaki diri sendiri di dalam pikiran ya, contohnya, bodoh banget sih kamu, payah, gini aja nggak bisa, kalah tuh sama yang lain. Nah, ada nggak? Kalau tadi kan saya udah cerita ya, saya pernah merasa gagal itu, ya seperti itu. Waktu kecil saya merasa gagal, kok saya nggak terlalu disayang nih. Ketika saya dipukul, saya merasa kok saya gagal ya sebagai anak ya. Kok saya nggak bisa membuat orang tua saya sayang sama saya gitu. Ketika remaja, saya merasa gagal. Ketika saya nggak punya banyak teman. Lalu ketika dewasa, saya gagal ketika saya nggak bisa sesukses teman-teman yang lain. Dan butuh waktu yang panjang loh. Sampai akhirnya saya bisa berdamai dengan kegagalan bahwa saya sudah usaha sih, saya udah coba. Mungkin memang pintu saya bukan di situ. Nah, Bapak Ibu ada nggak pengalaman yang pernah dialami dan susah untuk move on dari kegagalan itu? Kita mulai aja ya Bu Herlani ya, biar kita interaktif juga. Nah, silakan nih. Kita nggak terlalu banyak juga, dan biar teman-teman yang lain nanti nonton siaran ulang juga dapat manfaatnya ya. Silakan Bu Herlani. Yuk, yuk siapa? Ibu, Bapak, ada Bapak ini, ada Pak Wiraga nih di sini sekarang. Mari, ibu-ibu dan Bapak.
Ada yang mau sharing? Oke, mungkin lagi sambil di jalan juga kali ya. Ya, sebenarnya kenapa sih sampai timbul kata gagal itu sih, Mai? Nah, itu dia. Kalau mungkin memang belum ada, saya belum ketemu ya teori tentang kegagalan ya, tapi adanya teori tentang perfeksionisme. Jadi Ah, bahwa kalau nggak sempurna berarti dianggap gagal. Nah, tapi sebenarnya gagal itu tuh ada, pasti ada deh. Saya curiga ini adalah standar sosial sih yang membuat gagal atau enggak ya. Contohnya nih, misalkan kalau misalkan seorang anak memilih nggak mau kuliah, apakah kita bilang itu gagal? Nah, saya selalu mengingatkan ya untuk teman-teman orang tua ya yang selalu merasa gagal karena nggak bisa membuat anaknya kuliah sampai selesai. Lalu saya ingatkan bahwa ingat hampir semua tokoh-tokoh dunia itu drop out dari kampus. Nah, bukan berarti saya mengiyakan, iyalah nggak usah kuliah, kuliah nggak penting. Tapi saya cuma mencoba supaya orang tua itu bisa berdamai dengan kegagalan dan jangan terus menekan si anak ya, karena ini problem juga sih. Nah, jadi kalau ditanya kapan munculnya, kita kayak perlu riset dulu ya Bu ya. Saya belum tahu jawabannya. Tapi kalau teori perfeksionisme itu udah ada dan itu adalah awal dari segala kekacauan dan gangguan jiwa ternyata. Jadi kalau kita orang yang selalu harus sempurna, itu problem loh Bu ternyata. Anxiety muncul, cemas, depresi, marah. Dari marah itu muncullah gangguan-gangguan kepribadian yang lainnya. Nah, mungkin itu nih. Nah, ini udah ada beberapa nih Bu. Mungkin Ibu Marisa, Pak Wiraba, kita ngobrol nih Pak soal kegagalan. Pernah nggak merasa gagal? Waktunya sekarang sebagai orang tua pernah nggak merasa gagal? Waktu sebagai anak pernah nggak sih merasa gagal? Kita ngobrol-ngobrol karena pengalaman kita pasti beda-beda. Nah, Ibu Halo, Marisa. halo. Selamat siang. selamat siang, Mar. Ya, siang semuanya. Cerita-cerita dikit aja deh. Oke, kalau pengalaman pribadi sih, kalau merasa kegagalan terbesar itu waktu saya SMP sih. Karena dari peralihan dari sekolah di perdesaan, kemudian di SD-nya di perdesaan, kemudian pindah ke kota. Nah, mungkin karena baru adaptasi kehidupan kota dan sebagainya, sehingga pada saat SMP itu saya tidak serius belajar, gitu kan. Dan gagal dalam arti saya bukan tidak lulus atau apa, tapi dengan nilai saya yang hanya pas-pasan berhasil lulus, saya nggak bisa masuk ke SMA yang diinginkan orang tua. Nah, di situ saya bisa lihat kekecewaan mereka sebesar apa sampai yang membuat saya nggak bisa ngulang lagi gitu kan. Hingga akhirnya di SMA, di kuliah itu saya berusaha keras untuk tidak gagal lagi. Jadi walaupun udah umur segini masih aja selalu teringat kenapa dulu saya menyia-nyiakan waktu saya di SMP. Nah, sekarang setelah saya jadi orang tua, yang saya rasakan beban seperti itu, ya saya usahakan tidak saya teruskan ke anak saya. Seperti halnya yang saya bilang, anak saya yang sulung itu, dia memang agak sedikit tidak cocok dengan bidang akademik gitu, sekolah. Ibaratnya yang teori-teori, yang monoton itu dia memang nggak suka. Ya, itu kelihatan jelas dari dia kecil. Dia lebih suka yang aktivitas, sehingga mungkin dia udah jenuh dengan sekolah yang lebih ke teori, yang duduk diam dan sebagainya itu, yang kemudian ketika dia mau masuk tamat SMP itu dia bilang dia nggak mau kuliah dan sebagainya. Saya pun tidak marah-marah, saya pun tidak seperti gimana gitu. Saya bilang oke, ya udah nggak apa-apa. Cuman SMA tetap harus diselesaikan. Nah, karena tidak mau kuliah, bagaimana kalau kita pilih kejuruan aja SMK? Dia oke, masuk SMK, tapi ternyata dia juga tidak berhasil di SMK 1 tahun,
tidak naik kelas sehingga kita pindah kembali ke SMA biasa. Nah, saya pun terima aja gitu, walaupun kalau orang lain melihat itu suatu kegagalan ya, orang lain melihat seperti apa gitu, bagaimana komentar keluarga besar terhadap dia. Ya, saya yang harus berusaha menjelaskan dan memberitahu bahwa itu pengalaman, itulah pengalaman hidup yang harus kita jalani. Nggak setiap saat hidup kita itu mulus, saya bilang. Nah, mungkin ini dengan gagal di sini kamu jadi mengerti bahwa mungkin kamu nggak cocok di ini, kamu harus mengerti. Nah, sekarang coba temukan jalanmu, kamu lebih cocoknya di mana misalnya. Nah, ketika dia gagal di situlah kami mencari tahu banyak, yang akhirnya dia memutuskan untuk SMA dan kemudian juga bilang akan kuliah, karena ternyata katanya sekarang kuliah itu sudah sangat banyak sekali beratus-ratus jurusan baru yang pada zaman saya tidak ada, yang sekarang bisa sesuai keinginan dia. Misalnya dia ingin kuliah khusus yang tentang game, oh itu juga ada, gitu kan? Jadi dipersilakan. Nah, kemudian di SMA ini ya saya bilang belajarlah dari yang kegagalan yang kemarin. Jadi di SMA ini kita usaha untuk lebih baik. Itu yang saya terapkan ke anak saya. Dan saya bilang komentar orang terhadap kamu itu pasti nggak bisa kita hindari. Tapi jangan jadikan itu suatu beban dan menjadi buat dia stres gitu kan. Karena tidak semua orang bisa berpikiran seperti kita. Apalagi generasi-generasi yang sudah di atas kita, generasi X, baby boomer terutama, mereka kadang-kadang komentarnya akan mungkin menyakitkan gitu kan. Sehingga itu saya ajarkan ke anak saya untuk berusaha biar aja orang ngomong, nggak apa-apa, dengarkan aja gitu, tapi nggak usah dijadikan itu suatu, karena yang menjalani hidup itu kamu gitu kan, kamu yang bisa menentukan nanti kamu akan jadi apa. Nah, jadi jangan bersikap ditentukan dari omongan orang. Jadi orang ngomong kayak gini, akhirnya kamu bersikap yang, aduh demi omongan itu kamu mengubah diri kamu. Itu jangan dilakukan hal seperti itu. Nah, itu yang karena saya sudah merasakan bagaimana rasanya kita harus hidup karena diomongin orang, kita jadi takut, kita jadi beban karena kegagalan kita. Nah, untuk itu saya dalam membimbing anak saya usahakan mereka bisa mengatasi itu dengan baik. Karena memang kadang kita takut ya ngelihat seperti yang Maya bilang, kasus ini, kasus itu. Kadang-kadang saya berpikir mungkin karena anak-anak itu tidak mendapat bimbingan yang pas gitu kan. Jadi ketika mereka depresi atau mereka down, stres, orang-orang di sekelilingnya malah membuat mereka semakin down. Malah menunjukkan, aduh kamu kok bego banget bisa seperti ini, kenapa begini-begini dan sebagainya. Nah, itu yang ingin saya hindari. Nah, itu kalau dari saya ya pengalaman saya seperti itu. Terima kasih. Thank you, Mar. Ya, nggak banyak orang tua yang memberikan kesempatan anaknya untuk gagal dan juga memotivasi lah ya, menginspirasi bagaimana dari kegagalan itu justru menapaki menjadi pribadi yang lebih baik. Dan saya setuju banget dengan Marissa bahwa jangan terlalu terpengaruh dengan dunia luar mau ngomong apa. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mencerna kegagalan yang ada itu untuk menjadi bekal kita untuk perjalanan yang lebih baik di kemudian hari. Pak Wiraga, ada yang mau di-sharingkan? Mar, ada tanggapan? Saya masih nyimak dulu. Iya, baik Pak. Ini rame beneran. Oh, rame banget ya. Makasih menyempatkan waktunya.
Sur, ada Suryanti, ada yang mau di-sharingkan, Sur? Enggak, Bu. Baru join, Bu. Kebetulan hari ini anak nggak ikut bimbel. Biasanya mah nggak bisa. Baru mau ikut. Nganterin ya? Iya, hari ini anak nggak ikut bimbel katanya. Oh, oke. Oh, Teman-teman yang lain, ada yang mau sharing? Sebenarnya gagal atau berhasil itu ukurannya ada di mana sih? Ada di mindset kita kan ya, Mike dan teman-teman sekalian? Ya, biasanya Iya, betul. standarnya ya. Silakan, Bu. Iya, Mar? Betul ya? Oh enggak, iya betul. Itu ada di mindset kita. Enggak, saya rasa kayaknya siapa sih yang bisa menentukan gagal itu kayak gimana, berhasil itu kayak gimana? Ya sih, kalau saya rasa mindset ya. Ya, standar yang ditentukan oleh diri kita sendiri kan. Kegagalan kita yang dipersepsi gagal oleh kita belum tentu dipersepsi gagal oleh orang lain. Bisa aja menurut kita gagal karena kita maunya nilainya 100, kita dapat 95 itu kita bilang gagal. Padahal orang lain dapat 60 bilang berhasil karena udah lewat dari 50 gitu. Betul. Yang itu yang kembali ke teori perfeksionis itu ya, Mai? Iya, benar. Sebenarnya saya mau menanggapi sih. Kalau kan memang ya kasus-kasusnya kita kan ada, kalau menurut teori perfeksionisme itu ada 3 kan. Self-oriented, other-oriented, sama social prescribed oriented. Jadi sekarang ini kayaknya yang lebih bahaya kalau analisa saya nih ya, belum ada riset data, tapi justru yang ketiga nih. Kayaknya orang tua sekarang udah aware ya. Maksudnya kayak contohnya Ibu Marisa tuh udah sadar banget. Nah, tapi ternyata ada yang lebih powerful banget ya. Itu adalah faktor sosial. Karena kita ada di era sosial media ya, Bapak Ibu ya. Jadi walaupun orang tua sudah bilang nggak apa-apa, it's okay, gagal gitu ya. Tapi dia tahu bahwa di sosial media sudah dibahas, ini tuh gagal. Walaupun orang tua bilang, enggak, ini nggak gagal, coba lagi. Tapi semua ada di yang sudah terbentuk kan di pikirannya kan. Nah, jadi sekarang mungkin yang perlu kita benahi kalau menurut saya itu adalah justru yang self-oriented sih. Bahwa kita perlu punya standar gimana supaya selalu fokusnya ke diri kita sendiri ya. Jadi bukan ngandelin resep dari orang lain atau sosial. Nah, tapi ini nggak bisa dihindari nih Bu Elani, karena faktor budaya pun berpengaruh kan. Misalkan, apa sih batas waktunya sukses itu umur berapa sih gitu ya? Semua tuh kayak punya standar, tapi kalau kita tanya, siapa yang bilang umur 30 harus sudah punya rumah? Lalu siapa bilang umur 30 sudah harus punya anak? Lalu siapa yang bilang bahwa sukses itu adalah kalau bisa punya anak? Contoh, sukses itu kalau bisa punya mobil. Karena ada banyak yang merasa sukses saya itu bukan punya mobil, tapi sukses saya mungkin yang lain, misalkan punya hal-hal yang lain lah, bisa makan cukup pun buat dia sukses gitu ya. Nah, jadi nyambung dengan tadi, semua ada di pikiran dan didikan awal itu memang sangat penting ya. Saya ketemu banyak orang yang nggak terpengaruh sama sekali, Bu. Jadi contohnya nih, saya biasanya pertanyaan favorit saya untuk mengenal seseorang, saya mau tahu pandangan orang ini tentang uang, lalu pandangan tentang sukses gitu ya. Nah, jadi saya pikir semua laki-laki itu pasti suka dengan mobil mewah, contoh ya. Nah, tapi ternyata ada loh yang merasa, mau ngapain saya punya mobil mewah, pajaknya tinggi. Jadi, padahal dia punya uang, saya tahu karirnya bagus banget ya. Jadi dari situ saya pikir ya, pengaruh didikan keluarga tuh sangat berpengaruh juga sih, nggak bisa dipungkiri. Karena dari kecil itu sudah tercukupi ternyata. Jadi nggak tergoyangkan, nggak ikut-ikutan orang. Temennya punya Ferrari pun, dia nggak jadi merasa minder. Nah, tapi saya ketemu dengan orang-orang juga yang stresnya luar biasa,
karena dia merasa rumah saya nggak sebesar teman saya. Sedangkan kita harus sadar ya bahwa rumah itu kan fungsinya yang penting ya Bu ya. Jadi bukan saya menganggap saya denial nih, bukannya saya denial ya, dan saya bukannya melarang Bapak Ibu untuk punya impian nih, punya rumah yang besar gitu ya. Tapi coba deh, punya rumah besar itu karena apa? Karena memang pengen, atau karena pengen membuktikan, atau karena ikut-ikutan ke orang lain gitu ya. Saya pernah ada di satu era, saya tuh ada di satu perkumpulan yang mendefinisikan sukses itu adalah ketika bisa punya mobil mewah. Waktu itu saya berontak sih, karena saya merasa kenapa harus sama ya definisi suksesnya. Saya nggak merasa itu. Lalu kesuksesan itu kalau bisa beli tas mahal yang harganya 100 juta. Saya nggak merasa, oke, itu kelihatan dari luar sukses. Tapi akhirnya saya ganti sih definisi sukses saya, dan saya tahu bahwa saya punya kriteria saya sendiri. Dengan begitu, saya nggak merasa gagal. Bayangin ya, kalau tolak ukurnya adalah kalau kita bisa beli tas ratusan juta, bisa beli mobil mewah, beli rumah mewah yang lantainya 10, bayangkan kita akan seperti apa gitu pikiran kita, dan emosi kita pun akhirnya berantakan gitu ya. Nah, kira-kira itu sih Bu Herlani. Jadi saya concern banget ya, karena lagi banyak banget kasus yang selalu merasa dirinya itu gagal atau not good enough gitu ya. Saya mah gini-gini aja. Sering nggak dengar kata-kata gitu? Apa kabar? Saya pernah ya ada satu masa di Boyolali, banyak banget yang WA saya nanyain apa kabar. Jujur loh, coba deh Bapak Ibu, kalau ditanya apa kabar, jawabnya apa? Apa kabar? Apa kabar nih? Apa? Baik, Baik. baik, ya kan? Baik. Nah, terus misalkan gini, ih hebat ya sekarang, hebat ya sekarang. Coba jawabannya apa? Hebat ya sekarang. Terima kasih. Biasa aja. Nah, ya biasa aja. Iya. Nah, terus bayangin kalau orang yang lagi gagal, tiba-tiba ada yang nanya, apa kabar? Nah, kira-kira gimana? Ya, gitu deh. Atau ya lagi kacau lah, gitu ya. Nah, kita sebagai teman kan juga jadi ngerti ya bahwa kita pernah gagal, tapi terlalu menghibur itu juga problem Bapak Ibu. Itu Nah, yang kan kita tahu disebut dia gagal. toxic positivity itu ya, Mai. Benar. Contohnya kita tahu nih bahwa dia contohnya ya, saya mungkin karena saya banyak urusannya percintaan, saya akhirnya berubahnya itu ketika saya keluar dari toxic positivity sih. Saya berkali-kali gagal ya. Gagal itu dalam arti susah banget gitu ya cari jodoh gitu ya. Saya dikelilingi orang-orang yang selalu begini, nggak apa-apa, pasti itu cowok yang nggak benar, nggak apa-apa, itu itu lu nggak apa-apa, lu udah bener, dia yang nggak benar gitu ya, dia yang rugi nggak dapetin lo. Sampai akhirnya saya ketemu satu orang yang tepat, yaitu coach profesional, dan dia netral, dia bukan teman saya, dia bukan keluarga saya. Nah, akhirnya dikasih tahu ada namanya apa ya namanya ya, ada blind spot-nya gitu loh. Ini loh, kalau berkali-kali sampai 10 kali gagal, ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Ya nggak? Jadi jangan terus kita nyalain di luar. Ya nih, misalkan semua laki-laki nggak benar, makanya saya nggak dapat. Kita selalu nyalain di luar gitu ya. Nah, itu juga nggak boleh tuh. Dikit-dikit nyalain di luar, tapi juga jangan blaming diri sendiri terus kalau kita udah usaha. Nah, yang membuat saya bisa berdamai dengan kegagalan justru adalah ketika akhirnya saya coba dengan cara yang berbeda, karena Einstein bilang kalau kita mencoba sesuatu dengan cara yang sama, berharap hasilnya yang beda, itu namanya sakit jiwa kan. Nah, akhirnya saya berdamai dengan kegagalan ketika saya akhirnya, saya coba cara berbeda, saya berhenti nyalahin dari luar, tapi saya juga nggak mau menyalahi diri sendiri. Saya mau coba aja langkahnya gimana nih, ilmunya apa nih dari kegagalan saya. Kalau saya dapat tuh kegagalan saya, pantesan aja gagal, caranya sama terus, deket sama cowok langsung kejar-kejar, udah kayak artis gitu ya, dikejar-kejar. Cowok juga takut lah, lihat nih cewek kayak kurang kerjaan ya, kok kayak ngejar-ngejar saya. Nah, dari situ saya belajar ya Bu ya, berdamai dengan kegagalan itu. Langkah pertamanya adalah kita harus duduk diem, lalu kita tanya, kontribusi saya apa dengan kegagalan saya? Kontribusinya apa? Oke, lalu ilmu apa yang saya dapat? Oke, lalu next-nya saya mesti ngapain? Kesalahan terbesar adalah banyak yang mundur terus. Kasetnya tuh di play ke belakang,
Dia nanyanya begini, aduh tahu gitu jangan begini ya. Aduh nyesel nih, nyesel. Aduh nyesel ya, udah dibilangin kok saya nggak dengerin. Jadi mundur terus, nyesel, nyalain diri sendiri. Nah, tapi memang ini butuh proses ya Bu Hairani ya, dan Bapak Ibu ya. Langkah pertama itu kita harus kasih pertanyaan. Jangan kasih pernyataan, tapi kasih pertanyaan. Oke, apa nih kontribusi saya? Oke, saya tahu. Saya nih yang melakukan juga, makanya kejadian seperti ini. Ada sebab akibat. Habis itu, kita tanya, oke, lalu apa nih berikutnya yang bisa saya lakukan? Udah jadi bubur, udah ditipu nih. Misalkan udah ditipu investasi bodong. Mau lapor polisi pun nggak bakal balik uangnya. Nah, yang namanya penipuan itu, kita bisa laporin untuk pidanakan si pelaku. Tapi uangnya nggak bisa kembali. Ya, itu saya dapatnya dari seorang lawyer. Jadi dia bilang, kasus-kasus penipuan itu, jangan berharap uang kita balik. Ya, supaya kita nggak berharap gitu. Jadi nggak usah bayar mahal-mahal juga ya untuk hire pengacara. Kalau kita udah tahu ini cuman ngelaporin orang ya supaya dihukum di penjara. Nah, jadi apa yang bisa saya lakukan? Udah terlanjur nih, uangnya 1 M udah hilang. Saya ikut kontribusi karena saya percaya saya punya niat pengen kaya mendadak, contoh ya. Nah, daripada kita terus menyesal, aduh ngomong kasar misalkan, aduh rese nih, kenapa ya saya kok percaya sama orang itu kelihatannya baik. Nah, kira-kira itu sih. Jadi kita coba berpikir, karena otak kita ini nakal. Kalau otak kita nggak kita jinakin, itu akan mundur ke yang dulu-dulu terus. Dan itu yang saya rasakan di generasi orang tua kadang ya. Itu terus mundur terus ya. Makanya ceritanya itu melulu kan. Makanya udah dibilangin, nggak percaya sih ya. Ya, pernah dengar kan? Nah, tapi coba kalau kita bisa melatih sebagai sahabat juga, waduh parah juga ya 1 M-nya hilang ya. Apa nih? Jadi what should we do nih? 1 M udah hilang, uang sekolah anak udah habis semua karena investasi bodong. Duduk dulu, nggak usah cari solusi hari itu juga. Karena ada orang yang pernah gagal investasi bodong, saya kaget banget nih Bapak Ibu. Lalu dia ngomong gini, udah deh, saya mau jadi pengedar obat aja deh. Terus saya kaget, aduh kacau banget. Tapi ya itulah, manusia kalau mengalami kegagalan langsung mau cepet-cepet cari jalan pintas. Nah, mungkin itu ya tanggapan dari saya. Mohon maaf kalau ada yang mungkin nggak sesuai dengan pembahasan kita. Ya, mungkin yang saya rasakan kuncinya tuh semua di pikiran ya Bu Herlani ya. Manage pikiran dan terima sih. Emosi kita harus kita tenangin dulu. Ya, itu pintu masuk untuk keluar dari kegagalan adalah menerima kondisi yang ada saat itu. Kalau itu dinilai gagal, ya terima kegagalan itu. Kan kembali lagi kan tadi, yang menilai sesuatu itu gagal atau berhasil, itu kan dirinya sendiri. Dan mungkin saya nggak terlalu terpapar dengan penilaian dari orang lain. Sedangkan anak-anak muda sekarang itu dengan adanya like, dengan hati-hati itu loh ya, itu aja udah menjadi satu indikator dia disukai atau tidak. Yang akhirnya ujungnya ke keberhasilan atau kegagalan. Semuanya ditentukan oleh like yang dia dapat gitu loh. Padahal kan nggak seperti itu. Kalau menurut saya keberhasilan adalah kalau kita berhasil untuk mengalahkan kondisi yang saat ini menjadi lebih baik dari hari ke hari. Itulah keberhasilan. Dan dari satu kegagalan menuju keberhasilan itu adalah proses. Nah, seringkali orang itu tidak menghargai suatu proses, atau kadang-kadang juga ada yang tidak mau berproses. Maunya segalanya serba instan. Bukan cuman anak muda loh sebenarnya. Generasi saya sendiri juga mengharapkan anaknya itu berubah.
anaknya itu dinilai gagal, dia merasa gagal untuk mendidik anaknya menjadi seorang pribadi yang berkarakter baik. Lalu dia menasehati anak itu supaya anak itu berubah menjadi lebih baik versinya si mama. Jadi setiap perilaku yang kurang baik dari anak itu selalu dinasehati, jangan begitu. Kenapa sih kamu nggak begini gitu loh. Nah, sedangkan hal-hal positif dari anak itu kadang lupa untuk diapresiasi. Nah, energi dari si ibu itu yang memberikan koreksi-koreksi terhadap sesuatu yang salah, justru menanamkan energi bahwa aku tidak bermakna, aku tidak berdaya, aku ini banyak gagalnya kepada anaknya itu. Nah, tapi si ibu mengharap dengan caranya dia, anaknya menjadi berhasil. Nah, itu gimana tuh, Mai? Ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau nambahin dulu. Oke, kalau dari saya mungkin saya mau menanggapi lagi soal ini sih Bu, dari jurnal-jurnal yang sudah saya baca ya Bu ya. Yang membuat orang itu nggak bisa mengelola kegagalan itu karena ini Bu, ada self-kritik, mengkritik diri sendiri. Jadi konsep kegagalan itu dianggap sebagai kritik ya. Nah, ada satu metode yang bisa dicoba setiap kali kita mungkin mendampingi seseorang yang sedang gagal ya. Pertama itu adalah kadang orang selalu berpikir bahwa dunia itu tentang diri dia sendiri. Misalkan dia baru gagal gitu ya. Emosi yang muncul adalah malu kan. Aduh, malu nih nanti dilihat orang, diomongin orang gitu ya. Nah, biasanya kita ajak dia untuk putar. Coba deh, kalau ada sahabat kamu mengalami kegagalan yang sama persis seperti kamu lihatnya sebagai apa? Apakah kamu merasa dia orang yang nggak pantas untuk dihormati lagi? Nah, jadi setiap orang, setiap usia tuh ada standar kegagalan masing-masing ya Bu ya. Contohnya, kalau buat anak-anak sekolah, kegagalan terbesar itu adalah ketika nggak bisa selesai skripsi, contohnya. Nah, tapi kita perlu melihat ya bahwa apa iya ukurannya tuh skripsi. Karena ada banyak sekali yang bisa menentukan kesuksesan seseorang kan. Jadi itu memang kita harus ajak buka cakrawala yang besar, itu nggak gampang sih Bu memang. Apalagi kalau orang yang udah dalam tahap depresi ya, stres ya, itu butuh waktu tuh sama seperti 3 bulan sih. Sama move on-nya seperti menghadapi kematian kalau menurut saya sih. Menghadapi duka ya. Menerima kenyataan itu kan memang butuh waktu kan. Ada tahapannya lah minimum 3 bulan. Nah, jadi sebenarnya gimana supaya kita mensosialisasikan ya bahwa kegagalan itu nggak apa-apa. Tapi kalau kegagalan ya berkali-kali, tetap perlu evaluasi. Jadi nggak boleh tuh kita kayak kacamata kuda. Oh nggak apa-apa kok gagal. Gagal adalah proses. Tapi tunggu dulu. Kalau gagal sampai 10 kali berulang-ulang, sama lagi kegagalannya. Nah, kalau di sekolah, ya mungkin yang pengalaman Ibu Herlani, butuh guru yang membantu. Mungkin caranya salah, cara belajarnya salah. Atau mungkin ada samping yang lain ya. Dan saya sangat ingat banget waktu dulu di satu perusahaan tempat saya bekerja, ketika ada satu karyawan mendadak performa kerjanya turun drastis. Nah, kalau di perusahaan itu kan langsung dinilai ya, kasih appraisal ya. Tapi saya ingat banget, saya dulu kebetulan saya nggak sengaja mendengar percakapannya gitu ya, bahwa HR-nya bilang seperti ini. Coba dicari tahu deh, ada apa nih? Kenapa performanya turun? Sebelum kita kasih nilai pakai skor, skornya turun gitu ya. Itu kan berpengaruh dengan kenaikan gaji atau kenaikan jabatan ya. Nah, waktu itu akhirnya dicari tahu, ternyata ada faktor lain nih yang membuat dia gagal performnya. Karena ternyata dia baru pindah rumah dan dia kena macet setiap hari 3 jam. Kebayang nggak, capek banget, dan dia tuh intinya banyak isu personal lah. Nah, dari perspektif itu mungkin akan muncul pemikiran, namanya juga profesional dong, jangan dicampur adukin ya. Tapi kalau kita mencoba untuk humanis, kita perlu lihat holistik sih. Kegagalan itu bukan soal dia malas belajar. Tapi coba cek
lingkungannya seperti apa. Dia lagi ada kejadian apa di rumah. Lalu dia tidurnya cukup nggak? Dia ada kondisi fisik yang membuat dia seperti itu nggak? Jadi kegagalan itu benar-benar kita perlu melihat dari berbagai sisi ya, dan kemampuan mencintai diri ternyata kuncinya nih Bu Helen nih. Tapi orang-orang yang selalu mengkritik diri dia sendiri biasanya orang-orang yang perfeksionis. Tapi orang-orang yang mencintai dirinya biasanya lebih bisa menerima kegagalan karena dia sudah terbiasa menyayangi dirinya. Jadi PR buat kita semua adalah kita perlu melatih untuk mencintai diri sendiri. Orang tua perlu mendidik anak untuk bisa mencintai diri sendiri, with or without me, bisa bertanggung jawab mencintai diri sendiri. Karena anak-anak akan kecewa kalau menunggu orang lain mencintai diri ya. Itu kan bucin-bucin kan seperti itu ya. Yakin bahwa orang-orang yang harus menyayangi dia. Nah, mungkin tambahan lagi ya Bu, jadi kemana-mana nih. Cuman saya merasa pengen bercerita tentang kegagalan dan perfeksionisme itu karena banyak banget. Bapak Ibu silakan cari ya hasil-hasil penelitian yang ternyata semuanya menceritakan sumbernya tuh ada di pikiran. Ada belief atau pemikiran yang irasional tentang hidup dan kesuksesan, standar hidup. Mengamankannya gimana? Yaitu ajari anak-anak dan kita sebagai orang tua harus kasih contoh bahwa kita pun nggak mengkritik diri kita sendiri. Jadi banyak sekali terjadi kita tuh memberi contoh sebenarnya. Kita sadis dengan diri kita sendiri. Anak kecil tuh mengikuti jejak orang tua sebenarnya ya. Kalau yang saya perhatikan ya. Jadi ketika melakukan kesalahan pun terus kayak aduh bego banget ya saya ya, kok bisa begini ya. Anak dengar. Oh, kalau melakukan kesalahan tuh bego ya. Dia dengar tanpa dia sadari itu membentuk bahwa konsep sukses dan pinter itu adalah nggak boleh ngelakuin kesalahan sama sekali. Tapi coba kalau misalkan ketika yang paling fatal itu saya pernah ingat ya kejadian ke bandara mau ke luar negeri lupa bawa paspor. Coba bayangin. Ini di keluarga saya pernah kejadian. Kita rombongan ber-15 orang. Udah santai nih. Wah, asik. Akhirnya ada satu orang nggak bawa paspor. Waktunya tinggal setengah jam lagi, sudah mau berangkat. Waduh, saya ingat banget tuh, semua tegang ya. Pasti responnya apa? Marah pasti kan? Rasanya pengen marah, ngamuk. Tapi waktu itu saya ingat banget, pokoknya singkat cerita, pokoknya orang rumah kebut-kebutan ya, bawain paspor. Nah, tapi sepanjang jalan, kebayang nggak sih? Kebetulan itu sepupu saya ya. Waduh, Bapak Ibu, sepanjang jalan itu kayak diungkit terus parah, nggak bawa paspor. Wah, bener-bener ibaratnya tuh kayak menghukum dia. Ibaratnya karena kamu lupa bawa paspor nih, kita semua panik. Nah, itu sedikit cerita sih. Memang kalau nonton film Home Alone masih inget ya, Home Alone tuh, itu film favorit saya ya. Kan si Kevin-nya itu kan kesiangan ya. Akhirnya Home Alone kan. Nah, dari situ saya belajar ya. Ya udah, biar nggak gagal ya kita persiapan. Tapi kalau ada hal yang nggak bisa dikendalikan, kita berdamai. Ini di luar kendali saya. Tapi kalau nggak ada usaha, jangan dikit-dikit, oh ya ini di luar kendali saya. Mungkin itu sih Bu, kegagalan itu ada banyak sebabnya lah. Nah, yang lain nih, kayaknya Pak Wiraga udah mau berpendapat nih, saya yakin. Noni belum masih mute. Katanya Pak Wirago, bukan saya. Soalnya ngelihat Noni lagi ngomong. Ini Pak Wirago depan saya. Saya lagi mampir nih di warungnya Noni. Waduh. Nah, dapat undangan makan. Seru. Pantesan. Baru pergi Depok. Saya boleh berpendapat ini mumpung kedengaran suara saya. Kedengeran. Kalau saya gagal itu sebenarnya karena kita punya target. Kalau kita mengalir saja mungkin rasa gagal itu tidak akan ada. Saya merasakan bahwa dari kecil saya tidak diberi target oleh orang tua saya untuk masalah pendidikan. Jadi saya juga mengalir saja.
ini dua-duanya hidupnya Nuni ternyata sepeleteran. Saya Ya, menurut saya begitu sih Bu Elani, Mai. Jadi gagal itu karena kita punya target. Kemudian menurut saya juga gagal itu memang perlu, tidak hanya di urusan pendidikan ya, di urusan percintaan juga perlu gagal. Tapi tidak harus, karena gagal masalah percintaan juga akan menjadi bekal kita pada saat kita berumah tangga. Jadi menurut saya orang yang mulus-mulus saja pacaran kemudian berumah tangga itu menurut saya berpotensi nanti rumah tangganya tidak mulus-mulus saja karena tidak pernah merasakan kegagalan. Betul nggak begitu, Mbak Bu Elani? Kalau saya sering dengar gini sih Pak, kita tuh nggak harus merasakan kegagalan ya, tapi kita bisa belajar dari pengalaman orang lain ya. Jadi mungkin salah satu cara untuk berdamai dengan kegagalan yang tadi Ibu Helani bilang ya, bahwa pengalaman ini bisa bermanfaat loh buat orang lain nantinya. Itu pertama ya. Terus yang kedua, ada nggak sih orang lain yang pernah ngalamin kegagalan yang sama nih, seperti yang kita alamin? Nah, tapi kayaknya kalau bisa sih, kita nggak usah harus ngalamin kegagalan ya, yang sudah dilakukan oleh orang lain, sebisa mungkin kita nggak usah alamin. Tapi saya setuju sama Pak Wiraga bilang bahwa kadang kita perlu gagal dulu, akhirnya kita baru bisa benar-benar apresiasi kesuksesan. Iya nggak sih Pak Wiraga? Coba ya kalau di sales marketing, kalau orang-orang yang selalu hanya presentasi singkat aja, dia langsung closing. Presentasi singkat, dia closing. Sebenarnya secara ilmu marketing dia nggak akan terlalu maju. Dibanding mereka yang sudah 100 kali, misalkan ditolak ya, dia sudah ketemu 100 jenis klien kan ya. Akhirnya dia jadi lebih ngerti, oh saya udah pernah ketemu 100 konsumen yang berbeda. Tapi ada orang yang lancar banget gitu, dia jualan apapun, orang entah mungkin karena kasihan atau terpaksa beli, kita nggak tahu ya. Tapi kalau the real marketer, the real sales itu yang saya tahu adalah udah berkali-kali ditolak. Makanya muncullah satu buku, Dare to Fail. Itu buku yang selalu dipakai untuk dunia marketing. Harus berani gagal. Karena kalau nggak berani gagal, kemampuan jualannya nggak meningkat. Ditolak dikit, mental. Dikritik dikit, mundur. Dibilang jelek dikit, langsung tutup, bisnisnya jelek. Nggak bermutu. Nah, tapi kalau udah kuat nih, kayak para public figure ya, udah mungkin itu ya Pak Wiraga ya, udah sering ngalamin gagal, jadi udah kenyang. Jadi kayak, saya udah biasa. Makanya anak-anak yang Saya melihat juga di dunia pendidikan ya, kebetulan saya berkecimpung di pendidikan. Jadi anak-anak itu tidak harus melulu dia harus ranking 1 gitu. Menurut saya anak-anak itu dia perlu merasakan bahwa dia tidak harus teratas. Dia pernah sebaiknya pernah merasakan dia sebenarnya kalah dari teman-temannya. Gitu. Menurut saya itu juga membantu mendidik mental mereka bahwa dunia ini tidak harus nomor 1 kita. Jadi anak-anak itu ya kadang-kadang tidak harus ranking 1, tapi juga kadang-kadang harus sempat merasakan bahwa dia dapat ranking gitu. Disitulah mereka harusnya belajar bahwa bahwa mental itu harus dididik seperti itu. Begitu kayaknya ya Bu Helani, Mai. Iya Pak. Ibu Helani mungkin mau menanggapi. Terus kadang definisi kegagalan tuh beda-beda ya. Saya tuh sekarang lebih kritis nih Bapak Ibu. Jadi ada yang suka bilang gini nih, aduh saya gagal terus, sering gagal. Terus saya tanya, berapa kali? Baru 5 kali. Kalau urusan percintaan, saya sering ketemu teman-teman yang, aduh saya gagal terus nih. Udah berapa kali? 10 kali gitu ya. Oh, 10 kali. Padahal bayangan saya kalau banyak tuh 100 gitu ya. Nah, tapi bukannya mau mengecilkan juga ya, bahwa baru segitu mah belum ada apa-apanya, enggak juga. Tapi saya pernah ketemu orang yang sudah ratusan kali gagal, ternyata dia biasa aja loh. Karena dia punya pikiran bahwa ya namanya dunia marketing, ya harus ngalamin gagal sih. Udah tahu dari awal. Jadi dia udah siap-siap dari awal ya. Nah, gimana nanti? Pak Wiraga mungkin mau nambahin dulu. Ya, menurut saya benar
itu apa yang disampaikan oleh Mai ya. Jadi kegagalan dalam hal menjalin hubungan dengan pasangan selama proses pacaran itu justru membangun mental kita untuk lebih kuat menjalin hubungan pada saat berumah tangga. Jadi kegagalan menjalin hubungan pada saat pacaran misalnya itu tentu menjadi apa namanya ya. Ini Noni ketawa bilang gitu. CV. Ya itu perbaiki mental kita saat berumah tangga nanti. Sepertinya begitu ya, Mai. Jangan takut jatuh, Pak. Nah, biar CV-nya makin banyak ya. Jam terbangnya biar makin canggih ya. Ya, mohon maaf ini suaranya agak ramai sedikit. Oh iya, oke. Oke, dari saya cukup nih. Bu Hela nih mungkin mau menambahkan lagi nggak? Jadi kita masih membahas berdamai dengan kegagalan, dan kita sudah menuju di akhir sesi nih, Bu Hela nih ya. Jadi mungkin kita akan lebih banyak membahas mungkin semacam rekomendasi. Jadi mesti gimana nih supaya kita bisa berdamai dengan kegagalan? Ya. Buat saya, nggak ada seorang pun di dunia ini yang nggak pernah gagal. Jadi kegagalan itu adalah bagian dari kehidupan setiap umat manusia. Nah, yang jadi problem bagaimana menyikapi kegagalan itu. Gagal ya terima, lalu bangkit lagi. Yang paling penting itu bangkit lagi itu. Kalau gagal terus kita melabel diri menjadi korban, entah itu korban dari penilaian diri yang terlalu tinggi atau dari penilaian orang lain, nah, dan tidak bangkit lagi. Nah, itu yang nanti akhirnya kepada mental yang kurang sehat jadinya, larinya. Tapi kalau yang tadi Maya bahas, self love ya, Mai, mencintai diri sendiri. Ya, itu penting banget memang. Tapi bagaimana kita supaya bisa mencintai diri sendiri? Apa bedanya self love itu dengan egosentrisme, dengan egoisme? Nah, itu hal yang berbeda sebetulnya. Mungkin Maya bisa jelaskan self love yang dimaksud tuh apa ya? Iya, harganya mahal. Jadi nanti bakal ada nih di, kalau nggak salah, di Ngebandung Generasi episode yang mendatang, saya lupa deh bulan depan atau 2 bulan lagi, nanti kita akan bahas mengenai self love. Harapannya topik-topik setiap bulan nyambung ya, jadi terus merangkai, kita terus bertumbuh. Nah, jadi kita sering dengar lah self love atau selfish, ya nggak sih? Self love atau selfish ya. Self love itu ada 3 prinsip yang ditemukan oleh penelitinya itu Christine ya, self compassion ya. Jadi salah satunya itu adalah berpikir bahwa nggak cuma saya sih yang pernah mengalami situasi ini, dan ada orang lain yang pernah melakukan seperti ini, sehingga sebenarnya it's okay gitu, karena ada orang lain yang ngalamin juga. Nah, jadi self love itu sebenarnya dalam bentuk hal ya, jadi seperti menjadi sahabat untuk diri sendiri sih, intinya seperti itu. Kalau satu hari sahabat kita melakukan kesalahan yang fatal yang nggak bisa dimaafin deh sama siapapun di dunia ini, tapi karena dia sahabat kita, dia datang ke rumah kita akan lihat, dan dia mungkin nangis-nangis, dia nyesel gitu ya, karena melakukan kesalahan fatal dalam hidupnya ini. Saya yakin sahabat itu nggak akan marah-marah dan bilang bahwa kamu payah, kamu melakukan kesalahan itu. Tapi sahabat itu akan mungkin diem, lalu dia terima, ya udah nggak apa-apa, itu udah terjadi ya. Tapi yang saya mau cerita, self love itu adalah gimana kita bisa menjadi sahabat buat diri kita sendiri dan menerima kita ada kekurangan dan juga ada kelebihan.
Di saat terjatuh kita, itu hanya satu orang yang akan bisa nerima kita sebenarnya, yaitu diri kita sendiri. Ya, orang tua dan juga ibu ya. Ibu itu separah-parahnya mama kita lah ya, separah-parahnya anak melakukan kesalahan fatal. Biasanya ibu tuh akhirnya ya udah bisa terima gitu kan. Karena itu cintanya ibu ya ke anak. Nah, sekarang kita lakukan seperti menjadi sahabat buat diri kita ketika sahabat kita melakukan kesalahan. Kalau saya definisi self love-nya itu sih, Bu Herlani, dan juga self love itu ada di berbagai aspek. Salah satunya kalau kita mencintai diri kita sendiri, kita harus mulai dari pikiran, dan pikiran ini yang akan menjadi gerbang untuk perasaan kita nantinya sih. Kalau saya rasanya seperti itu ya. Jadi nggak cukup hanya di mulut saja, dan kita perlu orang-orang yang tepat yang bisa kita percaya sebagai orang yang objektif ya. Saya lebih percaya mentor atau coach ya, atau siapapun, psikolog juga oke. Dan supaya kita bisa melihat sih, ini kegagalannya sebabnya apa, lalu ilmunya gimana supaya nanti ke depannya nggak terjadi lagi. Jadi bukan cuma dihibur, nggak apa-apa, gagal itu wajar, ayo kamu bisa. Tapi kita coba duduk bareng, oke, ini bisa begini, seperti meeting di perusahaan gitu ya, Bu Herlani ya. Misalkan penjualannya menurun drastis nih, pasti ada meeting tuh. Oke, coba dianalisa, apa nih penyebabnya? Oh, ini nih salah nih caranya. Oke, yuk minggu depan kita mesti gimana nih? Nah, mungkin kita olah secara praktikal seperti itu, supaya kita nggak terus terlarut ya, tenggelam dengan perasaan meratapi kegagalan. Tapi ya itu, move on itu ya, Bu Herlani ya. Jadi semoga kita semua juga bisa mencintai diri sendiri. Kalau mau tahu kualitas menyayangi diri kita sendirinya itu seberapa banyak, coba lihat dan analisa waktu kita lagi mengalami kegagalan. Kalau kesuksesan tuh biasa aja, nggak akan keukur ya. Tapi kalau mau tahu seseorang ini sayang sama diri sendiri atau enggak, lihat deh, waktu dia melakukan kesalahan fatal yang memalukan. Hal-hal kecil lah, Bu. Contohnya ya, saya pernah loh melakukan banyak kesalahan, contohnya lupa kancing baju. Wah, malu banget kan. Lalu salah kirim WA. Udah gitu hal-hal memalukan lah yang rasanya tuh aduh ampun. Tapi ketika saya meresponsnya dengan sense of humor, contohnya, iya nih saya salah. Aduh, malu banget. Ya udah. Dan karena saya ingat kalau orang lain di hadapan saya lupa tutup resleting celana dia, saya juga nggak ingat kok. Mungkin hari itu aja saya ingat, tapi habis itu buat saya nggak penting. Yang penting tuh diri saya. Orang lain melakukan kegagalan, buat saya nggak penting. Jadi nggak usah merasa malu sih. Kalau saya ngerasa gitu ya, Bu Herlani ya. Ya. Itu kan berarti diakui dulu ya, Mai, bahwa itu paling penting. Kalau memang salah, melakukan kesalahan atau kegagalan, yang kunci utama buat saya adalah diakui dulu. Kalau kita menolak, istilahnya kita nggak layak tuh, nggak boleh tuh sebenarnya aku melakukan itu. Itu kan namanya kita tidak menerima ya, kita menolak. Itu penderitaannya adanya di dalam yang menolak itu. Jadi itu bukan porsi saya gitu loh. Itu bukan bagian saya. Nah, itu malah jadi menusuk sekali. Ya, itu yang disebut dengan melepas itu ya. Jadi kita melepas, menerima, baru bisa melepas. Gimana kita bisa melepas kalau kita belum menerima dulu? Nah, sesudah menerima, dicerna, dan dilepas. Nah, sesudah dilepas, kita bisa menerima sesuatu yang baru. Nah, itu proses itu kadang-kadang nggak mudah. Bukan kadang-kadang, ya memang nggak mudah. Tapi saya dalam mempelajari The Art of Living Jinsin Jisoo, Mai, ada yang disebut satu safety energy lock. Yang nomor 1 itu adanya di lutut. Lutut bagian dalam. Jadi kalau dua lutut digabungkan jadi satu, yaitu safety energy lock 1. Nah, itu bisa dipegang
oleh tangan kita, baik silang ataupun sejajar. Nah, gunanya apa? Itu sebagai prime mover untuk melepas segala sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh diri kita. Entah itu secara emosi, entah itu secara fisik, ataupun mental, itu bisa dikeluarkan. Dengan itu berjalan, dikeluarkan, kita baru bisa menerima yang baru. Nah, saya kira itu bisa dilakukan oleh siapapun kalau memang mau, dan kalau saya sih merasa itu sangat terbantu dengan cara seperti itu, dan saya sering juga menyarankan kepada klien ataupun teman-teman untuk melakukan itu, sehingga lebih mudah untuk move on, Mai. Gagal itu boleh, tapi jangan lama-lama berada di dalam kondisi kegagalan itu. Segera bangkit dan lakukan sesuatu yang baru. Dua lutut gimana Bu? Dua lututnya diapain Bu? Dipegang aja. Kan kalau lutut, aduh, bisa nggak ya? Dua lutut dipegang. Iya, ini lutut ya. Ya. Bagian dalam dipegang gini aja boleh. Ini kaki saya bagian kaki kanan, tangan kanan pegang boleh, atau silang, tangan kiri pegang kaki kanan, tangan kanan pegang kaki kiri. Silahkan, dua-duanya juga oke. Lakukan itu kalau bisa sih tiap hari. Itu sebagai drainase lah ya, untuk melepaskan apa-apa yang tidak kita perlukan. Nah, mudah-mudahan itu membuat kita lebih mudah untuk move on dan menerima hal baru. Wah, thank you ilmunya Bu. Saya suka banget dengan Jinsjutsu ya Bu ya. Ya, Jinshinjutsu. Ya, dan ini ya, kalau dipegangin juga boleh ya. Kalau kita misalkan anak Boleh. kita kegagalan, kita pegangin lututnya anak kita berarti ya. Boleh. Nice. Ya. Baik. Oke, nah kita tinggal 5 menit lagi nih Bu Herlani. Nah, mungkin saya mau ini ya, menambahkan terakhir, dan juga saya mengundang Bapak Ibu untuk ketik di chat apa saja sih yang sudah didapat dari sesi kita pada siang hari ini. Tapi isi ini juga ya, isi daftar hadir. Nah, kalau ada video yang mau lewat silakan. Saya akan menutup sedikit dengan apa yang saya dapat tentang ini ya Bu ya. Intinya oke, semoga sudah kelihatan. Oke, jadi kalau yang dari saya pengalaman pribadi dan pembahasan kita pada sesi hari ini, ada dua sih cara berpikir yang bisa membuat kita bisa berdamai dengan kegagalan atau terus-terusan meratapi kegagalan ya. Oke, yang pertama itu yang pertama itu yang kiri, yang bisa berdamai kegagalan adalah yang tadi saya udah cerita ya. Pertanyaannya itu beda. Apa kontribusi saya terhadap kegagalan ini? Ilmu yang saya dapat apa? Lalu langkah berikutnya apa? Tapi kalau mereka yang sulit untuk berdamai, isi pikirannya nggak jauh-jauh tentang pernyataan ya, memarahi diri sendiri. Gini aja nggak bisa, payah banget sih, saya memang nggak bisa apa-apa. Akhirnya itu pengaruh ke perasaan, bukan berarti kita langsung nggak ada rasa sedih ya, tetap ada rasa sedih, tapi habis itu kita, oke, saya belajar, saya optimis, saya move on. Tapi kalau mereka yang terus pakai pernyataan yang sadis ke diri sendiri, itu akan makin sedih dan depresi, akhirnya meratapi kegagalan. Nah, itu saja yang ingin saya bagikan pada sesi hari ini. Semoga kita semua bisa semakin mempraktekkan ya mindfulness dari MK ini, dan juga bisa berdamai dengan kegagalan. Kalau kita masih susah berdamai dengan kegagalan, bisa jadi orang-orang terdekat kita pun susah sih untuk berdamai, karena dia melihat dari apa yang kita lakukan ya. Nah, itu aja Bu Herlani. Terima kasih Bapak Ibu
sudah berdiskusi sama-sama di Ngebando Generasi. Sebagai penutup, silakan Ibu Herlani menutup sesi kita dengan kesimpulan. Ya, makasih Mai. Betul banget. Labeling itu sangat nggak baik lah ya. Tapi ingat juga tadi bahwa toxic positivity juga nggak baik gitu loh. Jadi kita beruntung berada di lingkungan mindful parenting ini, di MK ini, dengan 5 dimensi mindful parenting yang selalu mengingatkan kita untuk ada di sekarang, saat ini, dan di sini. Nah, marilah kita bersama-sama mempraktekkan 5 dimensi mindful parenting ini supaya kita tidak berada dalam kondisi kegagalan yang berkepanjangan. Gagal sekarang, besok udah lain lagi. Lakukan sesuatu yang berbeda supaya kita tidak gagal lagi. Itu aja, Mai. Makasih. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Herlani dan ada Pak Wiraga, Ibu Noni, Ibu Suryanti, Ibu Marisa, Ibu Haryati, Ibu Julia, Ibu Farel Firya, dan Intan yang sudah bergabung. Sampai di sini perjumpaan kita di Ngebando Generasi. Mungkin sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya. Oke, silakan boleh on cam. Oke, silakan difoto ya, Mbak. Oke, boleh kasih kode. Nah, buat yang belum pesen itu buku kaos Back to Family yang kuning udah ada loh ya, bisa dipesan. Yang kuning ini lebih nyerap keringat dan bisa dipakai untuk berolahraga. Kita pesan? Bisa pesan. Belum konfirmasi ke Mbak Rizky. Kapan Ya. pesan saya sama Pak Wiraga? Ya, tadi di forward lagi ya. Oh, ya, Mak. Oke, baik. Oh, ya. Saya belum pesen lagi. Oke. Saya foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Makasih. Ya, makasih. Bapak Ibu, sampai Terima jumpa kasih semua. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Bu Farel. Izin nih ya, Bu. Terima kasih banyak. Pamit ya. Terima kasih ya. Aduh, asik banget. Habis makan apa tuh? Habis makan apa tuh? Di tempat Lagi di kafe Noni. saya. Hah? Pak Wayan. Oh Intan. Belum nyanyi loh. Ayo, Intan belum nyanyi ya. Tahu. Ya dong, tahu Biasanya dong. Intan nyanyi penutupan. Ayo kan, nyanyi. Ya. Bulan begitu indah menari malam-malam sepiku. Nyanyi ya. Bulan jangan pernah kau tenggelam, bersinalah selalu di hidupku. Pak Wayan, di sana ada Radana Mino di sana. Yuk kita kasih hati buat Intan yuk. Selalu di hati. Nah, selalu di hati. Tuh, banyak hati tuh buat Intan. Tekan di hati untuk di Bali. Oh, untuk di Bali, dekat di hati. Terima kasih. Saya lagi Terima lagi sama Pak Wiraga. Itu ada Bu Yulia ada juga Pak dari Wi Bali. di sana ya? Iya, tuh. Nanti Ya,
akhir Mei Pak ya. Wayan kok bengong aja Bali sih. ya. Itu sembayang cek, kamu cek. Oh, nah. Iya, kita bahasa Bali. Ya. Mudah-mudahan akhir Mei ya. Jadi ya kita ke Bali. Ya. 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 Nanti malam rapat kan? Ya, saya nggak bisa ikut rapat ntar malam karena ada acara lain. Oh, Nanti Malam itu yang boleh, itu nggak ya. apa-apa. ya yang ya. Oke, thank you. Bye. Bye. Makasih. Pak Wayan. Pak Wayan. Kasih Pak semuanya. Wayan dipanggil sama Artis Intan. dari Bali, jangan lupa. Izin live ya. Intan, bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Kalau Julia dari Bali. Sud. Live, ah. Penasaran. Kita coba